Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Syukuran di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya berbagi informasi tentang bagaimana supaya kita tidak menjadi budak teknologi. Baik, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan berbicara tentang bagaimana supaya tidak menjadi budak teknologi. Karena media sosial itu banyak fake-nya, banyak banyak kepalsuannya. Makanya saya punya 3 tips, 3 cara yang selalu saya lakukan supaya tidak membuat saya stres dengan sosial media. Yang pertama, kita perlu waktu untuk istirahat. Buka handphone kita, buka sosial media kita, buka Instagram kita, buka WA kita, buka Facebook kita, buka IG kita, dan lain sebagainya. Kita butuh waktu untuk istirahat sejenak. Tentu ini usaha yang sangat keras. Ibarat belanja di pasar, pulang belanja dari pasar, butuh istirahat sejenak. Baru kita akan memilih mana yang ditaruh di kulkas, mana yang ditaruh di lemari, mana yang taruh di wastafel, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam informasi yang kita himpun di otak kita, dari berbagai macam informasi yang kita serap di sosial media, kita butuh waktu sejenak untuk istirahat, untuk membuat keputusan-keputusan terpenting. Mana yang harus saya respon, mana yang harus saya simpan, mana yang menjadi kritikan buat saya untuk saya harus memperbaiki diri, atau mana yang harus saya simpan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini untuk membuat keputusan penting dalam hidup, kita butuh istirahat sejenak dari handphone kita, butuh rileks, kembali istirahatkan otak kita, biarkan otak kita dia kembali bekerja, supaya kita mampu membuat keputusan-keputusan terpenting dalam hidup kita. Itu tidak salah. Itu tidak secara tergesa-gesa yang akan berujung pada keputusan yang salah. Tips yang kedua, kontrol diri sendiri. Ya, kontrol diri sendiri ini sebenarnya menjadi salah satu kunci terpenting setiap diri kita untuk pegang. Kontrol untuk mendisiplinkan diri. Ya, sudah. Untuk berteman di Facebook. Saya sekarang lagi kerja seperti apa, atau lagi kuliah, atau lagi apapun, atau bidangnya saya ada di mana. Bermedia sosial itu kata media dan informasi. Artinya apa? Yang ada kita dapat di sosial media hanya informasi, hanya ilmu pengetahuan. Jadi pilih pertemanan di sosial media atau media maya itu, di dunia maya itu penting. Untuk mengembangkan karir saya harus berteman dengan orang ini. Untuk mengembangkan kemampuan saya, pengetahuan saya harus berteman dengan orang-orang dari orang seperti ini. Atau saya ingin belajar pengalaman seseorang, ya saya harus belajar dari sini. Jadi itu, pertemanan-pertemanan ini harus dipilah. Ingat, kembali lagi, jangan pernah membandingkan diri Anda dengan seseorang atau dengan orang lain. Karena itu hanya akan membuat Anda stres. Gali potensimu, tahu apa kelebihan dan kekuranganmu, fokus dan kembangkan. Persetan dengan kesuksesan orang, persetan dengan karir seseorang tidak penting, atau kehidupan seseorang, entah itu kehidupan asmaranya, karirnya, pendidikannya, tidak penting. Fokus dengan apa yang ada dalam benak Anda, apa tujuan hidup Anda, itu saja. Karena hanya dengan begitu kita akan bahagia. Kita akan puas dengan apa yang kita lakukan, walaupun kecil, tapi kita selalu puas dan bersyukur. Ternyata saya bisa di hal ini, ternyata saya bisa lakukan ini.
itu akan membuat energi positif kita akan tumbuh dan berkembang pesat. Dan kita akan berkembang, cepat berkembang. Kenapa? Kita melakukan apa yang menjadi kesukaan kita. Kita akan melakukan apa yang menjadi bidangnya kita. Itu. Yang terakhir, buat prioritas. Ya, buat prioritas penting. Kapan saya baca hal-hal yang ada di sosial media, itu penting. Atau lihat orang-orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan. Selalu contoh seperti di Facebook, berikan tanda bintang di profilnya dia atau selalu di postingannya dia, supaya setiap kali dia posting, itu menjadi postingan pertama yang ketika kita masuk di sosial media, kita akan lihat dia duluan. Jadi itu, kita fokus untuk membaca apa yang ingin kita baca. Jadi tidak usah untuk harus penasaran, harus cek, oh orang yang saya musuhi ini, saya lihat dia punya pikiran seperti apa. Atau saya punya mantan ini, dia kira-kira dia punya status terbaru apa, dia punya uploadan terbaru apa. Untuk apa? Itu hanya akan membuat kita semakin stres. Sementara hidup ini singkat. Kapan nikmatnya? Kapan kita menikmati hidup? Kalau hari-hari hanya kita dipenuhi dengan stres, dengan rasa bersalah, tidak penting. Jadi itu. Jadi buat prioritas. Prioritas entah itu waktu untuk kita harus buka Facebook, buka WA, buka sosial media lain sebagainya. Begitupun di dalam sosial media tersebut kita harus pilih dan pilih konten atau postingan-postingan seperti apa yang kita baca. Jangan semuanya. Jangan kita penasaran, kepo dengan hal dari semuanya ada yang ada dalam sosial media. Karena akan kita lupakan yang menjadi prioritas. Semakin banyak informasi masuk dalam benak kita, kita akan lupa dengan hal terpenting yang ingin kita lihat. Jadi itu yang mau saya sharing untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ketika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk berikan komentar. Terima kasih. Salam waras.